Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang boleh main HP. وعلى كل ما نوينا وما نوى صلاتنا الصالح اشهد ان لا اله الا الله الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. Pertama, saya mengucapkan minal aidin al faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terakhir ini ya, kalau nggak salah ya, Idul Adha, Idul Fitri. Masih ada berapa hari lagi? Jumat mana? Jumat terakhir. Dan mudah-mudahan ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apa yang kita niatkan pada malam pembukaan pengajian kita ini, mudah-mudahan Allah restui, Allah ridhoi, Allah berikan keberkahan dan terus sampai khatam. Karena yang kedua, insya Allah melihat dari banyaknya pertanyaan selama sebelum lockdown, selalu yang ditanya terkait persoalan fikih atau keseharian kita, maka saya memutuskan untuk membaca kitab takrib. Tapi melihat juga banyak di YouTube terutama para asatis, para ustadz-ustadz yang agak kurang jelas ya, memberikan fatwa lah atau statement hukum, tapi kacau, rancu dalilnya. Jadi saya lihat ini zaman sekarang banyak orang dalilnya kadang-kadang benar. Kenapa? Misalkan dia pakai Quran mah nggak ada yang salah, kan gitu ya. Tapi pemahaman dia yang salah atau pengambilan dalilnya yang salah. Kasusnya apa, dalilnya apa, itu beda. Contoh yang merebak di masyarakat, yang sering saya bilang, ketika kita merasa difitnah orang, kita selalu bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ada nggak ayat Qurannya? Ada. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, surah Al-Baqarah. Tapi karena paham kita salah dan ikut-ikutan, kita keluarkanlah tuh kata ini dalilnya di Quran. Padahal al-fitnatu di situ ay asyirku tafsirannya. Jadi bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, tapi asyirku, kemusyrikan. Dosa musyrik atau syirik asyaddu minal qatli, itu lebih besar, lebih dibenci Allah ketimbang dosa membunuh. Tuh. Jadi bukan Allah lebih tahu lo, lebih kejam dari pembunuhan. Mendingan bunuh aja sekalian, gak usah difitnah. Gitu ya kan? Nih, banyak juga pengambilan dalil yang salah gitu. Maka nanti insya Allah kita, kalau pengennya saya sih pada punya kitabnya semua. Tadi kan udah di-share, ini namanya, kalau yang pernah pesantren kayak Imam mungkin tahu. Cuma kalau di pesantren itu taunya paling kitabnya judulnya Matan Takrib. Itu. Nah, ini termasuk kitab kontemporer, kitab yang kekinian. Jadi pemberi penjelasannya namanya Syekh Ad-Doktur Al-Ustadz Ad-Doktur Mustafa Dib Al-Bugha. Beliau masih hidup, usianya udah tua banget, udah hampir 80-an, masih hidup. Di beliau karang ini sekitar tahun 86 atau 87 gitu. Jadi kitab takrib itu berisi tentang fikih mazhab Syafi'i dan disertai dalil-dalil. Contoh, misalkan selama ini kita ngangkat tangan ketika sholat begini. Kalau kita ngaji kitab fikih biasa, itu di kitab fikih takbir di sholat diawali dengan takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Itu di kitab fikih begitu doang tuh bahasanya. Itu dari mana? Itu ucapan ulama. Itu dari mana ulama? Oh, ada hadisnya ternyata. Nah, pengambilan sumber hukum itu namanya. Ini murni kitab fikih mazhab Syafi'i.
ya. Jadi saya ulangi lagi pembahasan tentang fikih kita. Memang waktu itu agak sedikit ya kecil lah hitungannya. Kita Safinatun Najah itu kalau di pesantren anak-anak ibtidah SD lah harus sana. Tapi ya kita jangan melihat kualitas anak ibtidainya, tapi anak ibtidah di pesantren kelas 4 aja ya, SD kelas 4 di pesantren hitungannya itu yang namanya tasrifan, morfologi, perubahan kata, go and gone kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab kan misalnya zahaba yazhabu gitu, mereka udah hafal banget tuh. Makanya kalau ada ustadz masih kaparo yukapiru kupron gitu ya, sama anak kelas 4 SD di pesantren ditawain gitu. Kalau pesantren itu udah nasoroyan suruh nasron wa mansuron bahwa nasirun wa zakaman surun unsur udah cepet banget itu anak pesantren lah ya. Ya, jadi di sini saya ulangi lagi, kita ngaji fikih mazhab Syafi'i. Pendirinya namanya Muhammad bin Idris. Jadi kalau ditanya orang, kadang-kadang kita mazhab lo apa? Fikih. Udah, pokoknya gua ngaji gitu. Ya, kadang kita nggak tahu. Mazhab gua Syafi'i, ada yang jawab begitu. Syafi'i itu siapa? Ya ulama. Iya nama. Kadang-kadang kita kan jawab gitu ya. Ulama. Nama aslinya siapa? Itu nama aslinya Muhammad bin Idris. Ini Asy-Syafi'i sebetulnya gelar yang diambil dari nama engkongnya nanti. Ada namanya Syafi'i. Ini hidup pada zaman Rasul. Ketemu kalau Imam Syafi'i jauh ya. Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Berarti beliau punya usia 54 tahun. Semuda ya, udah meninggal. Tetapi karya beliau sampai sekarang dan pendapat-pendapat agama beliau itu masih dipakai mungkin sampai hari kiamat. Itu yang disebut dengan umur panjang, umur berkah. Jadi 54, sekarang 1441 Hijriah. Dari sini kemarin 12 abad. Namanya masih disebut orang, pemikirannya masih dipakai. Coba kalau orang yang umurnya pendek, biar katanya umurnya 80 tahun, baru seminggu dia mati, orang udah lupa. Ya kan? Ajis mati. Misalkan, ya paling kita ingat Ajis itu ya seminggu atau 1 bulan lah ke depan setelah dia dikuburin. Atau nanti kapan-kapan ingat-ingat ya kalau ada momen-momen yang kira-kira terkait dengan Ajis gitu ya. Misalkan Ajis dulu waktu masih hidupnya celananya pernah sobek di tengah. Terus itu 2 tahun setelah Ajis meninggal ada orang celananya sobek, kita ingat Ajis. Paling begitu, ya kan? Hal-hal seperti itu doang gitu. Nih ya, kalau ditanya orang, namanya Muhammad bin Idris, mazhabnya mazhab Syafi'i, namanya Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Nanti beliau ini ngajinya salah satunya ke Imam Malik, mazhab Maliki. Nah ini guru nih ya, guru sama murid beda pendapatnya, tapi ada kesamaan juga. Nanti Imam Malik, di atasnya lagi Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man. Orang taunya mazhab Hanafi. Padahal nama aslinya Nu'man bin Tsabit. Nanti bawahnya Imam Syafi'i, muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Cuma kalau di idghamkan nun bertemu ba, nun bertemu diidghamkan, diiklabkan jadi berubah mim kan ya. Makanya orang sering nyebut Hambali gitu. Hambali. Padahal ini nama bukan nama aslinya Ahmad. Itu. Seharusnya dia mazhabnya Ahmadi gitu. Nama kurang ini kali, kurang enak. Yang enak Hambali. Ya di belakang kayak gini nih. Syafi'i ya. Terus Hanbali,
li ada ya-nya. Tuh. Terus Hanafi, nah ya ini namanya ya nisbat, penyandaran. Nisbat, disandarkan. Syafi'i berarti disandarkan ke sapi. Hambali disandarkan ke hambal. Maliki disandarkan ke malik. Berarti pendapat itu ya. Mazhab itu apa? Mazhab itu apa? Lu sering bilang gak? Iya. Mazhab lu apa? Mana dalilnya? Sok bener dah. Mazhab aja bingung kita ya. Mazhab apa artinya? Mazhab dari kata zahaba. Mazhabun. Arti awalnya itu sebetulnya tempat pergi. Cuma dari sini nanti maksudnya dalil yang dipakai untuk penentuan hukum. Nah, produk hukum disebut atau biasanya dikenal dengan mazhab. Nah, dari dalil dikaji sama Muhammad bin Idris, sama Malik, sama Nu'man, sama Ahmad, maka muncullah produk hukum yang dikenal dengan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hambali. Itu ya. Jadi kalau ditanya orang, boleh nggak kita bermazhab? Bukan hanya boleh, tapi wajib. Waalaikumsalam. Ya, nih kalau ditanya orang, misalkan, apakah kita wajib atau boleh bermazhab? Jangan dijawab boleh, tapi wajib. Kenapa? Karena bagi kita nih ya, jangankan kita, ulama-ulama yang kapasitasnya MUI itu masih tetap wajib. Gitu, wajib bermazhab. Kenapa? Karena orang untuk menentukan hukum itu minimal dia nanti harus paham minimal ya 12 ilmu minimal ya, minimal. Nanti ada juga yang bilang 14, ada yang bilang 20. Ilmu apa aja? Ilmu-ilmu penunjang untuk memahami ayat Al-Quran dan memahami hadis. Jadi kagak gampang. Contoh, nampar orang tua, apa hukumnya? Dosa. Tahu dari mana? Ada nggak ayat Qurannya sama hadisnya? Nggak ada. Nggak ada nampar orang tua itu haram atau durhaka gitu ayat Qurannya atau hadisnya. Nggak ada. Yang ada apa? Wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Itu ayat Qurannya. Janganlah kamu bilang uff. Uff itu kalau bahasa kita gitu ya. Yes, dirokok. Lagi main HP. Nah, itu kan nggak boleh tuh di Quran. Segitu doang, bukan nampar. Nah, di sini nanti berperan fikih melalui ilmu penunjangnya. Apa? Usul fikih. Aja nggak boleh, bagaimana nampar? Aja nggak boleh, gimana nendang? Gitu. Nah, itu nanti namanya analogi atau bahasa agamanya dikenal dengan kias. Gitu. Nanti di kitab ini ada nih, makanya saya jelasin biar nanti ketika nemu pembahasan tentang kias udah ngerti kias itu artinya analogi gitu. Makanya nanti yang namanya hukum itu sumbernya ada 4 sumber hukum Islam atau pengambilan dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis ini nanti umum ya, jangan ditanya itu hadis apa, hadis sahih atau dhaif gitu ya. Ntar dulu ya, masalah itu ntar dulu belakangan gitu ya. Sebab kalau ini dijelasin lagi panjang lagi. Kalau masalah tauhid itu wajib hukumnya hadis-hadisnya yang sahih. Tapi kalau terkait dengan hukum berarti nanti ke mazhab. Itu boleh pakai hadis sahih, boleh pakai hadis ahad, boleh pakai hadis dhaif. Selama ada hadisnya itu boleh diamalkan. Kenapa? Karena itu ritual ibadah. Itu. Tapi kalau udah akidah nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Hadis, terus ada lagi namanya ijma. Ijma, jangan kebalik. Ya.
Jangan salah ingat, ijma artinya konsensus lah. Kalau anak mahasiswa, konsensus. Apa baik konsensus? Tahu. Ya, ini bahasa mahasiswa nih. Saya udah sedikit meningkatkan strata saya nih. Apa konsensus? Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Banyak. Nanti ada ijma sahabat, namanya sahabat Nabi maksudnya. Ada ijma ulama, itu. Ada ijma kaum muslimin, itu. Banyak. Terus terakhir kias atau analogi. Ini 4 inti ya, 4 inti ini. Nah, 4 inti ini akan kita pahami. Kalau tadi nih minimal 12 ilmu bisa kita pahami. Contoh, alif lam mim zalikal kitab. Di situ Allah bilang zalika. Padahal Allah lagi ngomongin ini Quran yang lagi kita baca, tapi kok redaksinya pakai zalika. Zalika itu artinya alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi. Itu kitab la raiba fihi yang tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Gitu. Kok ngomongnya itu? Padahal emang tuh Quran kita lagi pegang, seharusnya kan ini. Hadzal kitab gitu. Nah, di sini kenapa pakai za? Wah, nanti ada lagi penjelasannya. Itu panjang lagi tuh kalau za doang, bisa 1 SKS. Zalika doang tuh. Iya. Kalau di kitab-kitab tafsir yang gede-gede ya, itu ngomongin zalika kitab doang itu, segitu. Panjang itu. Itu makanya tadi saya bilang kenapa kita wajib bermazhab? Karena untuk paham ini aja kita belum ilmu yang lain. Makanya kalau ada orang kadang-kadang kita tuh nggak wajib bermazhab. Kata saya terlalu hebat itu orang. Ya, dia baca Quran aja kadang-kadang belum tentu paham gitu loh. Imam mazhab itu kiroat mereka paham loh, kiroat Quran. Yang dulu pernah saya bilang misalkan contohnya kayak watuhe gitu, majreha, tulisannya kan majroha gitu. Jadi beberapa kiroat itu mereka pahamin. Kenapa? Karena nanti akan melahirkan produk hukum gitu loh. Ya kita kadang-kadang 1 kiroat aja kita belum becus gitu, udah pakai ngomong agak wajib bermazhab. Wah, mereka manusia, kita manusia katanya. Wah, lu jadi-jadian. Kadang-kadang, aduh, orang ketahuan dari cara ngomongnya yang sok pinter ama kagak itu ketahuan dah. Gitu ya. Kalau orang yang pinter pasti akan merendah. Iya, saya mah bukan apa-apa. Imam Nawawi pernah dengar ya, yang kemarin kitabnya kita bahas tuh At-Tibyan. Itu beliau pinternya kayak apa tahu, tapi beliau masih nginduk ke mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi udahlah, kita jangan ikut-ikutan yang kagak-kagak gitu. Ini ya, ini sekilas balik tentang mazhab, tentang pendiri, tentang dalil yang dipakai oleh ulama-ulama kita, yang pada akhirnya akan memunculkan produk hukum. Nah, ini